kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Salam sahabat Doa Kekuatanku Channel. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari ini, Selasa 8 Agustus 2023. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan ayat 10 sampai ayat 14. Permenungan hari ini bersama dengan saya, Suster Maria Dominik PRR, dan doa kita hari ini bersama dengan Suster Maria Joyce PRR. Mari kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cinta Allah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur untuk kasih dan kesetiaan-Mu yang begitu besar dan tak terbatas kepada kami. Engkau sungguh mengasihi kami ya Tuhan, dengan kasih yang tak terbatas. Semoga mata hati kami selalu Engkau buka untuk menyaksikan kebesaran-Mu, keagungan-Mu dalam mendampingi kami untuk mengarungi bahtera kehidupan kami. Teguhkanlah kami semua ya Tuhan, untuk tetap semangat menjadi pengikut-Mu, menjadi utusan-Mu dalam tugas dan karya pelayanan yang kami jalankan setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Sapaan Sabda Tuhan hari ini diambil dari Injil Matius bab 15 ayat 1 sampai ayat 2, dilanjutkan ayat 10 sampai ayat 14. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem. Mereka berkata, "Mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan." Yesus lalu memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkan dan camkanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut. Itulah yang menajiskan orang." Maka datanglah para murid dan bertanya kepada Yesus, "Tahukah engkau bahwa perkataan itu telah menjadi batu sandungan bagi orang Farisi?" Tetapi Yesus menjawab, "Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa-Ku yang di surga akan dicabut sampai akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka itu orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat yang dikasihi oleh Tuhan,
Bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi sangat jelas, di mana orang Farisi mempersoalkan tentang murid-murid yang tidak menuruti atau tidak mematuhi peraturan yang diwariskan oleh nenek moyang. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini, tentu di mana saja kita berada atau kemana saja kita pergi, di setiap tempat pasti memiliki aturan. Dan aturan itu dibuat agar dipatuhi atau untuk ditaati. Tetapi terkadang aturan itu juga membuat orang malah melanggar peri kemanusiaan atau kemanusiaan itu sendiri. Terkadang orang tidak mementingkan kemanusiaan, tetapi lebih mementingkan peraturan yang dibuat atau peraturan yang ada di tempat tersebut. Terkadang orang masih mempersoalkan bahwa peraturan yang dibuat itu harus ditaati, harus dituruti, dan benar-benar dipatuhi. Tetapi bagaimana kita melihat kembali aturan itu, apakah berdampak baik bagi setiap orang atau berdampak buruk? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama untuk senantiasa berusaha menuruti, mentaati setiap peraturan, tetapi juga kita melihat dari sisi atau segi kemanusiaannya. Jangan sampai kita tidak lebih mementingkan peraturan daripada kemanusiaan. Kita lebih mementingkan untuk mentaati peraturan daripada melihat kondisi atau situasi sesama yang ada di sekitar kita. Aturan memang harus ditaati, harus diteladani, atau harus dituruti, tetapi bukan aturan yang mengekang kita, tetapi kita manusialah yang harus kembali melihat dampak dari aturan itu untuk kita. Seperti Injil yang baru saja kita dengar tadi, bahwa Yesus juga tidak mengharuskan para muridnya untuk mengikuti aturan tersebut. Mari kita meneladani sikap Yesus yang juga tegas dan juga taat kepada aturan, tetapi juga masih melihat sisi atau melihat dari segi kemanusiaan itu sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Marilah kita berdoa bagi orang-orang yang mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Ya Bapa yang Maha Baik, hadirlah bersama dengan hamba-hamba-Mu yang tengah mengalami kesulitan atau tantangan di dalam hidup mereka. Berjalanlah bersama mereka ya Tuhan, dalam mengarungi kehidupan yang penuh dengan tantangan dan kesulitan tersebut. Dampingilah mereka ya Tuhan, berilah mereka kekuatan, keteguhan hati, dan ketenangan, serta kecerahan hati untuk menerima segala sesuatu dalam kehidupan mereka sebagai pematang menuju kedamaian. Dan juga kami mohon, berilah mereka jalan keluar yang terbaik untuk persoalan atau kesulitan yang mereka hadapi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa untuk semua orang sakit. Ya Tuhan, pandanglah hamba-hamba-Mu yang sedang menderita sakit. Semoga di dalam Dikau mereka memperoleh kekuatan dan juga kemampuan untuk menyatukan penderitaan mereka bersama dengan penderitaan Kristus. Kami juga memohon, hiburlah mereka ya Tuhan, dan juga kami mohon uluran tangan kasih-Mu agar mereka memperoleh kesembuhan pada waktunya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa juga bagi negara-negara yang masih berperang hingga saat ini. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan Sang Maha Raja Damai, menganugerahkan rasa kedamaian juga cinta kasih dalam hati para pemimpin juga seluruh warga negara, agar mereka dalam waktu yang Tuhan tentukan
boleh dapat berdamai kembali dan hidup bersatu, rukun, dan saling mengasihi. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita menyampaikan doa-doa kita secara pribadi. Kita satukan semua doa-doa kita ini di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk Engkau aku hidup, untuk Engkau aku mati. Santa Maria Ratu Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Bapak Uskup Gabriel Manek, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Penyayang, sudilah Engkau mendengarkan kami, mendengarkan doa-doa dan harapan-harapan kami, serta niat-niat baik yang ingin kami wujudkan, agar kami menjadi seorang saksi atau pengikut yang setia di dalam jalan kehidupan kami ini. Berkatilah hari-hari kami, berkatilah orang-orang yang kami cintai, yang berada di dekat kami maupun yang tengah jauh dari kami. Lindungilah kami selalu ya Tuhan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dan sertamu juga, saudara dan saudari keluarga-keluarga kita, senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk kebersamaan kita dalam doa dan permenungan kita hari ini. Kita akan jumpa kembali dalam doa dan permenungan kita di hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.